Selamat datang di Poli Calon Pengantin atau Catin di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Perkenalkan, saya Dr. Cynthia sebagai penanggung jawab Poli Catin. Apakah teman-teman sudah mengetahui maksud dan tujuan dari pemeriksaan kesehatan sebelum menikah? Atau hanya melaksanakannya sebagai syarat untuk administrasi saja? Tentunya bukanlah teman-teman yang sedang mendengarkan informasi ini ya. Nah, selanjutnya mari kita simak informasi tentang pelayanan kesehatan calon pengantin. Selamat menyaksikan. Hai calon pengantin, selamat datang di media edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Catin, pertama-tama harus tahu bahwa pernikahan adalah awal sebuah keluarga, dan Catin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya. Catin juga harus tahu ada hak reproduksi, artinya memiliki kesetaraan dalam kehidupan bereproduksi. Salah satunya apa saja? Pertama, hak memutuskan rencana memiliki anak. Yang kedua, mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi tentang penyakit menular seksual. Lalu berikutnya, informasi tentang keluarga berencana, hak pelayanan kesehatan, dan penghargaan dalam hubungan bersuami istri atau tanpa paksaan. Kemudian Catin, ini adalah organ reproduksi perempuan. Dan ini organ reproduksi laki-laki. Lalu, Catin juga harus persiapan kesehatan pranikah. Yang pertama, harus memeriksakan kesehatan. Apa saja saat pemeriksaan kesehatan? Pertama, Catin harus screening status imunisasi TT atau tetanus toksoid. Yang kedua, pemeriksaan tanda-tanda vital. Ketiga, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Dan yang keempat, pemeriksaan lab yang terdiri dari periksa darah, urin, atau air kencing, dan tes-tes lainnya. Berikutnya, Catin juga harus mempersiapkan persiapan gizi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Poin berikutnya, Catin juga harus persiapan yang ketiga, menjaga kesehatan reproduksi, yaitu apa saja? Ganti pakaian dalam 2 kali sehari, bersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang, dan keringkan agar tidak lembab. Pakai pakaian dalam yang berbahan katun. Dan bila untuk perempuan, jaga kebersihan saat menstruasi dan hindari pemakaian cairan bilas vagina terlalu sering. Bila ada keputihan, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Dan untuk yang laki-laki dianjurkan untuk sudah sunat ya Catin. Kemudian, ada hal yang perlu ditahu, perempuan layak hamil. Bagaimanakah syarat perempuan yang layak hamil? Yaitu umurnya 20-35 tahun, ideal anak kurang dari 3, jarak kehamilan 2 tahun, dan indeks massa tubuh harus normal. Dan kondisi kesehatan tidak ada masalah. Kemudian Catin harus juga tahu bagaimana merencanakan kehamilan. Yang pertama, karena kehamilan itu perlu direncanakan, dan solusinya adalah keluarga berencana agar mengatur jarak kehamilan lebih baik. Yaitu ada 2 metodenya, jangka pendek dan jangka panjang. Lalu bagaimana tanda-tanda kehamilan? Nah, Catin juga harus tahu nanti tanda kehamilan itu adalah tes kehamilan positif atau bergaris 2, tidak nafsu makan, mual dan muntah. Bila Catin mengalami hal tersebut setelah menikah, hendak segera periksakan ke petugas kesehatan terdekat. Dan materi berikutnya yaitu kehamilan. Kehamilan itu idealnya baiknya sangat direncanakan agar diinginkan dan dijaga. Oleh karena itu, hindari penyebab gagal KB, hubungan seks di luar nikah, dan agar mengurangi resiko untuk
menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Selanjutnya, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai yaitu catin perempuan haruslah terhindar dari anemia dan kekurangan gizi. Karena bila kadar Hb sudah normal lebih dari 12, barulah catin hendak berencana untuk hamil. Dan juga status gizi catin juga harus sudah baik. Artinya tidak kena gizi buruk dan catin siap untuk berencana hamil. Berikutnya, penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai antara lain hepatitis B. Hepatitis B dapat tertular dari hubungan seksual tidak aman, yaitu salah satunya adalah kontaminasi saat transfusi darah, jarum suntik bergantian, dan ibu hamil dengan hepatitis B 95% dapat menularkan ke bayi yang dikandung. Berikutnya adalah diabetes mellitus. Calon ibu yang sehat harus terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Dan bagaimana gejala diabetes mellitus? Yaitu sering pipis, nafsu makan meningkat, penglihatan kabur, mudah lelah, dan berat badan menurun. Yaitu berikutnya adalah penyakit talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat pengidapnya mengalami anemia atau kurang darah. Dan penyakit ini dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Dan berikutnya adalah infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS ini menyebabkan kemandulan serta dapat menularkan kepada pasangan kita. Bahkan juga dapat menularkan pada bayi yang baru dilahirkan. Berikutnya adalah penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS ini tidak menular saat makan bersama, berenang, gigitan serangga, bersentuhan atau bersalaman. Tetapi dapat tertular, lagi-lagi dapat tertular dengan hubungan seks yang tidak aman, kontaminasi saat transfusi darah, jarum suntik bergantian, serta ibu ke bayi dari proses kehamilan, bersalin dan menyusui. Oleh sebab itu, kita harus mencegah HIV/AIDS, yaitu dengan setia pada pasangan, pakai kondom, tidak narkoba suntik, dan melakukan pencegahan penularan kepada ibu dan bayi. Berikutnya ini adalah contoh infeksi saluran reproduksi. Dan ini adalah resiko kanker payudara. Salah satunya adalah dengan riwayat kehamilan pertama lebih dari usia 35 tahun. Lalu, perempuan usia lebih dari 40 tahun juga sering terkena kanker payudara. Lalu juga, perempuan yang menopause pada usia 50 tahun. Dan juga, perempuan yang riwayat haid pertama kurang dari 12 tahun. Lanjut, perempuan yang belum pernah melahirkan atau tidak pernah menyusui juga berisiko. Dan juga, perempuan yang memiliki riwayat tumor jinak juga berisiko. Dan juga terakhir, dengan riwayat keluarga kanker payudara juga beresiko. Lanjut, ini adalah cara deteksi dini kanker payudara yang dapat dilakukan di rumah, yaitu sadari, periksa payudara sendiri. Dan ini adalah menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri, yaitu dapat dilakukan dengan saling mengenali dan memahami karakter pasangan agar menjadi keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan jangan lupa, ini adalah materi yang paling penting, tindakan kekerasan yang mengganggu pranikah. Ada macam-macam. Yang pertama, kekerasan fisik seperti memukul, menendang. Psikis, menghina, merendahkan, mengancam. Secara seksual, memaksa dan menuntut hubungan seksual. Atau pelantaran seperti tidak diberi nafkah. Poin berikutnya, eksploitasi atau memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak. Lanjut, ini adalah yang terakhir, gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Germas ini adalah lakukan aktivitas fisik setiap hari, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, membersihkan lingkungan, menggunakan jaman sehat, dan terakhir memeriksakan kesehatan secara berkala. Sekianlah informasi seputar kesehatan calon pengantin. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan bagi Anda calon pengantin.
Salam sehat karena generasi yang hebat berasal dari calon pengantin yang sehat. Terima kasih.